saya sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling, dan di sini saya sebagai peserta didik. Kan saya Tiara Narani Afisya, NIM 2005 112647, jurusan bimbingan dan konseling FKIP Universitas Riau. Perkenalkan, saya Olivia dengan NIM 2005 111553 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Riau. Perkenalkan, nama saya Fatimah dengan NIM 2005 1116. Perkenalkan, nama saya Reva Mayura, NIM 2005 112642 dari kelompok 2 model-model konseling. Di sini saya sebagai pemateri kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari interpretasi dari dua ahli yang saya dapat. Pertama dari Melawaman dan juga Rio pada tahun 2006 pada halaman 41. Di situ mereka menjelaskan bahwasanya interpretasi itu merupakan keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor yang mana dapat berarti tingkah laku itu ditafsirkan atau diduga dan dimengerti dengan melakukannya komunikasi secara lisan antara klien dan juga si konselor. Nah, sedangkan menurut Haria Stuti dan juga Darminto pada tahun 2007 pada halaman 60, situ mereka juga mengatakan bahwasannya interpretasi itu merupakan keterampilan yang melibatkan pemahaman dan pengkomunikasian makna-makna pesan-pesan klien. Di sini juga interpretasi itu sangat bermanfaat bagi klien karena dapat mengarahkan pada pengelolaan individu. Dan terima kasih. Saya Olivia akan menjelaskan sedikit tentang tujuan interpretasi konseling individual. Nah, apa aja sih tujuannya? Yang pertama itu agar konselor mampu mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman konseling secara ilmiah. Dan yang kedua itu mengidentifikasi hubungan antara pernyataan konseling dan perilakunya. Yang ketiga untuk memeriksa perilaku konseling dari berbagai sudut pandang. Dan yang keempat mengembangkan hubungan yang menyehatkan melalui dorongan pengungkapan diri konseling. Dan yang kelima itu ada memotivasi konseling menggantikan pemikiran yang merusak diri atau perilaku yang tidak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa aturan-aturan yang terdapat dalam teknik interpretasi yang mana bertujuan agar dapat berjalan secara efektif. Baik, yang pertama yaitu perhatikan kembali kesiapan klien. Nah, di sini maksudnya pada umumnya respon interpretasi diberikan pada akhir sesi dan bukan pada awal sesi. Nah, karena konselor harus terlebih dahulu memperoleh banyak data sebagai dasar untuk membuat interpretasi ini, maka membutuhkan beberapa sesi pertemuan untuk mempersiapkan dirinya mengambil resiko dalam proses bantuan ini. Nah, yang kedua, ada interpretasi hendaknya didasarkan pada pesan-pesan aktual klien dan bukan bias dan nilai-nilai konselor sendiri yang diproyeksikan kepada klien. Jangan memproyeksikan pengalaman diri pada klien sebagai dasar untuk membuat materi interpretasi ini. Bekerjalah atas dasar kerangka kerja yang dapat dipertanggungjawabkan menggunakan landasan ilmu-ilmu teori. Nah, yang ketiga ada gunakan kata-kata atau frase yang tepat dalam respon interpretasi. Nah, penggunaan frase tentatif dapat membantu konselor untuk menghindari dan menempatkan dirinya dalam posisi atau on up yang cenderung menyebabkan klien mengembangkan sikap resisten dan defensif terhadap interpretasi. Setelah memberikan respon interpretasi, periksalah keefektifan respon tersebut dengan cara menanyakan kepada klien. Kembali ke respon klarifikasi dapat membantu untuk memastikan apakah respon interpretasi tersebut akurat atau tidak. Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik interpretasi ini yaitu sebaiknya konselor mengemukakan terlebih dahulu kata-kata atau tindakan klien yang melandaskan pemberian interpretasi baru.
Kemudian konselor menawarkan interpretasinya sebagai kemungkinan dengan diberikan permintaan umpan balik sehingga klien bebas untuk menerimanya atau menolaknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Dedi. Dedi rupanya. Iya Bu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Ibu sehat. Dedi sekarang jam pelajaran loh. Kenapa Dedi bisa dalam sembunyi? Iya Bu, saya membolos. Dedi membolos. Maksudnya pelajaran apa Dedi? Saya membolos di bagian pelajaran matematika Bu. Emang ada yang mengganggu Dedi sehingga Dedi bolos matematika? Jadi begini Bu, saya punya masalah dengan pacar saya. Jadi pacar saya itu cuek banget orangnya. Dan dia juga kalau udah kumpul sama temen-temennya, saya tuh bener-bener kayak nggak dianggap gitu Bu. Nah hal itu juga membuat pikiran saya macem-macem kalau udah dicuekin kayak gitu. Tadi Dedi bilang Dedi dicuekin. Terus Dedi suka berpikir macam-macam. Apakah Dedi berbolos itu merupakan siasat Dedi untuk diperhatikan oleh pacar Dedi? Menurut Dedi gimana? Iya bisa dibilang seperti itu Bu. Dengan hal seperti itu saya jauh lebih lega dengan membolos karena memang udah pusing banget. Ditambah juga saya juga selingkuh Bu, dikarenakan pacar saya cuek seperti itu. Karena saya sudah bingung juga harus ngapain. Jadi lebih baik saya selingkuh daripada setiap hubungan yang kami jalani itu selalu ada aja saya dicuekin. Apalagi kalau dia udah main sama teman-temannya. Dedi bilang pacar Dedi sudah kelewatan. Itu Dedi bilang Dedi berselingkuh. Apa semua itu merupakan siasat Dedi aja? Buat apa? Agar tidak terbebani oleh pacar Dedi. Iya, Lalu cuek itu. Iya bisa dibilang seperti itu Bu. Karena memang dengan saya selingkuh seperti itu, saya jauh lebih nyaman karena memang setiap hubungan yang kami jalani juga nggak bakal berjalan dengan lancar. Saya selalu aja dicuekin. Oh, baiklah. Baiklah, itulah teknik interpretasi Adler yang contoh dari dialognya. Kami ucapkan terima kasih. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan materi kami yaitu teknik interpretasi adalah suatu keterampilan atau teknik konselor untuk menafsirkan atau memahami dengan mengkomunikasikan makna pesan-pesan klien. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik interpretasi yaitu sebaiknya konselor mengemukakan terlebih dahulu kata-kata atau tindakan klien yang melandasi pemberian interpretasi. Baru kemudian konselor memberikan interpretasinya sebagai kemungkinan disertai dengan permintaan umpan balik sehingga klien bebas untuk menerimanya atau menolaknya.